Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi terakhir dari semester genap kelas 10, yaitu materi tentang gerak osilasi. Nah, dari gerak osilasi ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu terkait dengan karakteristik dari gerak harmonik sederhana. Nah, yang pertama, besaran fisika yang akan kalian jumpai adalah amplitudo. Amplitudo itu merupakan besarnya simpangan maksimum pada sebuah ayunan atau pegas. Nanti kita akan simak amplitudo itu bentuknya seperti apa. Kemudian getaran. Getaran itu merupakan gerakan bolak-balik dari suatu titik kembali ke titik semula. Jadi dia melewati suatu titik setimbang namanya. Nah, kemudian gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang terjadi terus-menerus. Ada juga frekuensi dan periode. Ini udah tidak asing lagi buat kalian ya. Sama kecepatan gelombang. Nah, nanti akan ada topik baru yaitu yang namanya gaya pemulih. Jadi gaya pemulih ini adalah salah satu indikator apakah suatu benda itu dikatakan gerak harmonik sederhana atau bukan. Jadi kalau dia terjadi gaya pemulih, maka benda tersebut dapat bergerak secara osilasi. Artinya gaya pada pegas yang mengembalikan pegas ke panjang semula. Nah, jika pegas ditekan atau ditarik gitu. Oke, yang pertama kita bahas dulu karakteristik dari gerak harmonik sederhana. Oke, contoh dari video gerak harmonik sederhana. Oke, ini adalah salah satu contoh gerakan dari gerak harmonik sederhana. Ada sebuah pegas digantungkan dengan massa, maka dia akan berosilasi, naik turun. Sebenarnya dia juga akan melalui titik setimbang. Nah, kalau dilukiskan di dalam sebuah garis, maka dia akan membentuk grafik sin. Nah, kalau di matematika ini grafik sinus atau grafik gelombang longitudinal ya. Nah, jadi di sini aplikasinya adalah pada peristiwa ini terbentuklah gelombang sin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerakan harmonik sederhana. Jadi dia gerakannya teratur kembali ke titik semula lagi. Nah, besar simpangan sebanding dengan gaya pemulih. Maksudnya kalau si pegas tadi itu ditarik dengan jarak yang cukup jauh, maka gaya pemulihnya juga akan semakin gede. Nah, jadi dia akan menyusut lebih jauh. Kemudian simpangan pada pegas tidak melebihi batas elastisitas. Jadi kalau kita menarik pegas, jangan sampai ditarik sampai jauh banget, karena dia punya batas elastisitas. Kalau misalkan ditarik sampai melebihi batas elastisitas, maka pegasnya nanti bisa rusak gitu ya, seperti karet. Kalau kalian narik karet sampai kuat banget, sampai melebihi batas elastisitas, yang terjadi karetnya putus. Oke, contohnya ayunan bandul dan pegas. Nah, ini kita akan bahas yang pegas dulu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kejadian pertama, pegas ini berada pada posisi setimbang. Jadi dia tidak ditarik maupun tidak disusutkan. Ini posisi setimbang, kita tulis jaraknya X sama dengan 0. Dia bermassa M. Terus pegas itu didorong dengan sebuah gaya F. Maka pegasnya menyusut. Artinya ada selisih delta X, pertambahan panjang. Nah, ini didorong ke kiri. Tentu kalian pasti akan merasakan gaya tekan dari pegas. Nah, jadi ketika kalian mendorong, pegas itu juga akan memberikan gaya lawan. Jadi dia akan memberikan F pegas. Nah, gaya pegas ini nilainya negatif dari gaya dorong. Artinya negatif dari arah gerak benda. Gaya pegas itu yang disebut sebagai gaya pemulih. Jadi kalau nggak ada gaya pegas, pegas ini nggak akan bisa, balok ini nggak akan bisa kembali ke titik semula lagi. Terus ketika dia ditarik, nah ini misalkan ditarik ke kanan melewati titik setimbang. Nah, maka pegas itu juga akan memberikan gaya lawan ke kiri. Jadi ini F pemulihnya. F pegasnya itu ke kiri. Nah, F pegas itu adalah gaya pemulih yang mengembalikan benda ke titik semulanya. Jadi arah gaya pemulih itu melawan arah gerak benda, di mana besar gaya pemulih itu adalah min K delta X, atau ini bisa kita sebut sebagai hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini nanti kelas 11 nanti akan kalian pelajari lebih dalam. Jadi negatif itu adalah arahnya. Nah, arahnya itu melawan arah gerak benda. Oke. Begitu juga dengan bandul. Ayunan bandul ini juga dia disebut sebagai gerak harmonik sederhana karena dia gerakannya bolak-balik
menuju titik setimbang, seperti itu. Nah, jadi ini misalkan ada bandul diikat dengan sebuah tali sebesar L. Dia disimpangkan. Nah, jadi X itu adalah simpangan. Sama seperti tadi delta X itu adalah simpangannya. Nah, jadi kalau dia disimpangkan ke kiri dari titik A ke B, ke C, ke B lagi, dia akan kembali lagi ke A, itu satu periode. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa gambarkan gaya pemulihnya. Nah, kalau tadi dipegas, gaya pemulihnya itu sebesar min K dikali delta X, tapi kalau pada bandul dia berbeda. Ingat ya, bandul itu dia punya gaya berat. Gaya berat itu karena ada beban W. Nah, di sini ada sudut theta, dia akan disimpangkan. Nah, ketika dia disimpangkan ke kiri, maka gaya berat ini kita bisa proyeksikan menggunakan sin dan cos. Nah, jadi tetanya letaknya sekarang di sini. Maka ini adalah W cos theta. Sedangkan yang di sini adalah W sin theta. W sin theta. Maka yang berperan sebagai gaya pemulih itu adalah W sin theta. Karena W sin theta itulah yang akan menarik bandul itu kembali lagi ke titik setimbangnya di titik B. Jadi negatif W sin theta ini adalah gaya pemulihnya. Nah, seperti itu pada bandul. Oke, jadi kalau kita bisa rumuskan, ini kan bentuknya segitiga ya anak-anak ya. Ini area ini segitiga. Nah, kalau misalkan kita ambil segitiganya, ini theta, ini X itu adalah simpangannya, L ini panjang tali, maka kalau kita ingin menentukan berapa sih sudutnya ini, maka kita bisa pakai nilai dari sin theta, sin demi, depan miring, depannya X per L. Nah, jadi biasanya kalau ada pertanyaan berapa sudut simpangan yang diperlukan saat dia disimpangkan misalkan 10 cm dengan panjang tali 15 cm. Jadi sin tetanya itu nanti bisa ditemukan seperti itu. Oke, ini adalah penerapan pada bandul. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, persamaan osilasi. Nah, nanti kalian akan mengenal 3 persamaan. Yang pertama ada persamaan simpangan getaran. Nih, poin A. Persamaan simpangan. Setelah simpangan, kecepatan getaran. Nah, setelah kecepatan getaran, ada percepatan getaran. Kalau kalian ingat gerak lurus, turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan dari kecepatan adalah percepatan. Nah, kalau di osilasi kita sebutnya simpangan, mirip seperti posisi. Nah, tadi kalian sudah lihat video bahwa dia akan membentuk suatu gelombang. Nah, dia diproyeksi dari gerak melingkar. Jadi besarnya perpindahan diukur dari titik setimbang dan diperoleh dari proyeksi kedudukan benda yang bergerak melingkar beraturan. Misalkan, coba kita perhatikan ini baik-baik ya. Kalian lagi naik biang lala atau kincir angin. Kemudian di biang lala itu kalian posisi awalnya di titik A. Nah, di titik awal ini ya, di titik A ini, terus bergerak ke atas, terus naik ke puncak, kembali lagi ke kiri, ke bawah, kembali lagi ke titik asal. Nah, saat kalian berada di titik A ini, maka akan ada sudut yang ditempuh sebesar theta. Nah, simpangannya itu adalah jarak yang sudah dilalui dari sini ke sini. Ini simpangannya sebesar Y. Nah, gitu. Terus, kalau kita ambil segitiga, jadi simpangan depannya ini adalah Y, kemudian sisi miringnya itu adalah panjang jari-jarinya itu sebesar A. Nah, A itu adalah amplitudonya ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian sampai di titik puncak, di titik B, maka nilai simpangan Y-nya itu sebesar A, ya kan? Nah, ini kan tadi jari-jarinya sebesar A, maka ini juga sebesar nilai dari simpangannya. Nah, simbol dari simpangan itu adalah Y. Jadi ketika dia berada di titik puncak atau di titik yang lainnya, itu simpangannya adalah sebesar Y. Seperti itu. Nah, ketika ditarik garis
ke bentuk gelombang, maka dia akan membentuk suatu gelombang seperti ini. Jadi saat di titik awal, misalkan di titik awal di sini, maka dia proyeksinya di sini. Proyeksinya itu di titik ini. Nah, saat dia naik, proyeksinya di sebelah kanan. Saat dia di puncak gelombang. Saat di sini, lihat di sini. Saat kembali lagi di titik setimbang, dia di sini. Nah, terus ketika ditarik lagi gambarnya, saat di dasar sebelah sini, maka dia akan di sini. Saat di paling bawah, dia di puncak paling bawah. Nah, ini saat di samping, dia di samping. Kembali lagi ke titik asal, dia gelombang sinnya adalah 0. Oke, kalau di matematika kalian udah belajar gelombang sin ya. Nah, jadi ini adalah gelombang sinus, di mana titik puncak itu terjadi ketika dia 90 derajat maksimal, nilainya 1. Oke, dan kita punya persamaan gelombang, yaitu sin theta sama dengan Y per A. Ini karena apa? Karena diambil dari segitiga ini tadi. Sin depan miring. Y itu adalah simpangannya, miringnya itu adalah amplitudonya. Jadi kita bisa dapatkan persamaan gelombang simpangan Y sama dengan A sin theta. Nah, sin theta itu kalau diuraikan adalah omega T ditambah theta 0. Nah, jadi ini adalah persamaan umum gelombang yang wajib diingat, bahwa persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin theta. Atau kalau kita uraikan, maka dia akan menjadi Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, ini adalah persamaan simpangan gelombang. Nah, kalau misalkan simpangan maksimalnya, maka nilai sin theta sama dengan 1. Jadi nilai simpangan Y-nya ini sebesar amplitudo. Karena nilai sin-nya kan tadi 1. Gitu. Oke, setelah kita bahas simpangan, kita turunkan. Nah, turunan dari simpangan itu adalah kecepatan. Jadi turunan dari fungsi simpangan terhadap waktu, kita mendapatkan kecepatan. Nah, cara menurunkannya gimana? Tadi kan kita udah dapatkan persamaan gelombang simpangan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Jadi nilai kecepatan V turunan itu dy per dt. D itu diferensial. dy per dt diferensial dalam kurung y-nya itu yang A sin theta itu A sin omega T plus theta 0. Cara menurunkannya gimana? Ingat, ini diturunkannya terhadap waktu. Berarti yang ada waktu ini kan si omega. Nah, maka turun dulu ke depan. Omega dulu kita tulis. Omega, terus turunkan semuanya. A sin omega T plus theta 0. Nah, ini hasil turunannya. Dan ingat, turunannya sin adalah cos. Berarti di sini kita tulisnya cos. Gitu. Jadi omega A cos omega T plus theta 0. Ini adalah hasil turunannya. Jadi turunannya sin adalah cos. Turunannya cos adalah negatif dari sin. Gitu. Nah, sekarang kita udah punya persamaan kecepatan pada gelombang. Jadi V adalah omega A cos omega T plus theta 0. Nah, kalau kita ditanyakan kecepatan maksimal, artinya nilai cosnya itu adalah bernilai 1. Maka kita bisa menghitungnya, nilai rumusnya adalah omega dikali A aja. Oke, jadi yang ini yang wajib dihafal. Omega A cos omega T plus theta 0. Nah, kalau misalkan turunan dari kecepatan itu adalah percepatan. Jadi cara menurunkannya kayak tadi, diferensial dari V, yaitu turunan dari omega A cos omega T plus theta 0. Turunannya itu apa? Ingat, turunannya cos itu min sin. Berarti ini kan diturunkan terhadap waktu. Yang ada waktu itu omega. Omeganya turun duluan. Nah, setelah itu kita tulis lagi semuanya. Omega A. Nah, ingat, cos itu adalah min sin omega T plus theta 0. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi omeganya ada 2. Maka kita bisa tulis minus omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Nah, jadi jawabannya itu ini. Nah, kalau misalkan
yang ditanyakan percepatan maksimal, maka nilai sin-nya itu harus bernilai 1. Jadi rumusnya menjadi min omega kuadrat dikali A. Oke. Nah, ini adalah persamaan ketiga yang wajib dihafal. Oke, sekarang kita akan bahas energi pada gerak osilasi. Nah, jadi di dalam gerak osilasi itu ternyata ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Jadi, kalau energi mekanik kemarin di usaha energi itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial itu setengah KY kuadrat. Sedangkan energi kinetik setengah MV kuadrat. Nah, kemudian kita bisa melihat rumus dari hasil dari kecepatan pada gerak osilasi. Nah, yang di stabiloin biru itu adalah kecepatannya. Jadi, ini yang wajib diingat, V sama dengan omega dalam akar amplitudo kuadrat dikurangin simpangan kuadrat. Atau V kuadrat sama dengan omega kuadrat dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi Y itu adalah simpangan, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut, A itu adalah amplitudo. Nah, ini adalah penurunan rumusnya. Jadi dia berangkat dari persamaan trigonometri. Sin kuadrat theta, cos kuadrat theta hasilnya 1. Maka cos kuadrat theta 1 min sin kuadrat theta. Maka nilai V kuadrat itu adalah A omega cos omega T kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau kita mau ambil V-nya aja, maka hasilnya akan ketemu ini. Kalian cukup hafalkan ininya aja. Oke. Berikutnya, nilai K. Nilai K itu koefisiennya yaitu sebesar M omega kuadrat. Nah, ini nanti akan kalian lihat di materi akhir, nanti ada nilai K. Nah, ini kalau ingin menentukan energi kinetik pada gerak osilasi, rumus cepatnya adalah setengah K dalam kurung amplitudo kuadrat min Y kuadrat. Ini yang perlu diingat. Oke. Seterusnya ada energi potensial. Kalau energi potensial pada pegas, itu rumusnya EP sama dengan setengah KX kuadrat. X itu simpangan, jadi kita bisa tulis setengah KY kuadrat. Nah, kalau di simpangan itu tadi kan persamaannya adalah A sin omega T. Jadi kalau kita peroleh rumus energi potensial itu adalah ini, setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Gitu. Nah, jadi yang bisa diingat ini, atau kalau diketahui di soal simpangannya ya langsung ini aja. Gitu. Oke, berikutnya ada energi mekanik. Nah, kalau energi mekanik kan gabungan dari energi kinetik sama energi potensial. Jadi kalau energi mekanik tinggal dijumlahkan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T ditambah setengah A kuadrat cos kuadrat. Nah, kinetiknya tadi kan, maka kalau dijumlahkan nilai energi mekanik itu adalah rumusnya ini anak-anak, setengah KA kuadrat. Itu saja rumusnya kalau mencari energi mekanik. Jadi yang perlu diingat itu yang di stabilo biru. Nah, ini adalah hasil dari energi mekanik, yaitu rumusnya adalah setengah K amplitudo kuadrat. K itu biasanya diketahui di soal. Oke. Nah, ini ada energi. Jadi ketika ini pegas ini awalnya kan berada di titik setimbang, yaitu di titik A ini, gambar A dulu. Terus ini pegasnya ditarik, baloknya ditarik ke kanan. Nah, ini ke titik sekarang kejadian B. Maka saat dia pegasnya ditarik ke kanan, kita bisa lihat energinya. Di sini energi kinetiknya sama dengan 0 karena dia berhenti saat di titik terjauh. Tapi energi potensialnya maksimal. Nah, ingat ya materi kemarin usaha energi. Nah, saat dia kembali lagi ke susut tempat menyusutnya, maka di sini energi kinetiknya bernilai 0 juga, sedangkan energi potensialnya maksimal karena dia ada simpangan sejauh X ini, makanya dia potensialnya maksimal. Gitu.
Tapi ketika dia berada di titik setimbang, nah di sini justru energi potensialnya itu sama dengan 0, energi kinetiknya maksimal gitu. Karena kalau di titik tengah-tengah itu dia laju sekali. Nah, jadi dia kinetiknya cepat. Nah, kalau kita bikin grafik kayak gini, jadi saat pegas itu mulai digerakkan dari titik 0, ini posisi yang sebelah kanan ini. Nah, ini kan makin lama kinetiknya makin berhenti dia saat pegas itu ditarik. Tapi potensialnya dia makin gede. Nah, terus dia kembali lagi ke titik setimbang. Terus dia menyusut. Berarti potensialnya sekarang gede lagi, sedangkan kinetiknya menurun. Nah, jadi kinetik di titik setimbang 0 itu dia maksimal. Gitu. Nah, ini adalah animasi yang bisa kalian simak untuk melihat kondisi energi pegas. Nah, saat pegas itu menyusut, saat dia menjauh, saat dia melewati titik setimbang, kita lihat ya diagramnya. Oke, saya stop di sini. Ini saat dia titik terjauh, lihat grafik di sebelah kanan. Elastik energi itu adalah energi potensialnya maksimal, kinetiknya yang merah menyusut. Nah, saat pegasnya di titik susutnya, tuh saat dia menyusut, energi potensialnya maksimal, kinetiknya menyusut atau berhenti dia di pojok saatnya itu. Terus saat dia berada di titik tengah-tengah, nah artinya di titik setimbang, kinetiknya yang maksimal, dia laju sekali posisinya kalau di tengah-tengah, sedangkan potensialnya 0. Nah, karena dia sebagai titik acuannya sebagai X0 tadi. Seperti itu. Ini kalian bisa simak kondisi energinya ya. Jadi harus paham kinetik sama potensialnya saat dia di titik menyusut, titik terjauh, atau di titik setimbang. Oke. Yang terakhir, kita akan bahas periode gerak harmonik. Nah, jadi kalau pada pegas, nah ini penurunan rumusnya diperoleh dari hukum Newton dan gaya pegas. Nah, hukum Newton itu kan F sama dengan M dikali A, karena dia punya gaya berat. Nah, sedangkan gaya pegas itu sebesar min K dikali X atau delta X. Nah, arah gaya pegas itu selalu melawan gerak benda. Terus, kalau kita tulis min M dikali A, minus itu karena dia ke bawah arah gaya beratnya, sedangkan gaya pegas itu minus ke atas. Coret minusnya. Nah, percepatan maksimal itu kalau digerak digerak osilasi, percepatan itu adalah omega kuadrat dikali A. Nah, maka A itu adalah amplitudo yang kita bisa tulis simpangannya Y, coret dengan sisi kanan, maka kita peroleh rumus periode yang perlu kalian ingat. Nah, ini periode pada pegas itu adalah 2pi akar M per K. Kalau frekuensi 1/2pi akar K per M, dibalik ya. Kalau mau ngingat, periode itu adalah 2 piring makan. 2pi makan M per K. Nah, kalau frekuensi dibalik gitu. Jadi M itu adalah massa. M itu adalah massa dari bebannya. K itu adalah konstanta. Oke, konstanta pegas. Nah, sekarang kalau pada bandul, sama perolehan rumusnya dari gaya pemulih tadi, mg sin theta dengan gaya hukum Newton, M dikali A. Maka nanti akan didapatkan rumusan yang membedakan adalah kalau bandul, periodenya itu adalah 2pi akar L per G. Sedangkan frekuensi 1/2pi akar G per L. Nah, jadi L itu adalah panjang tali. Nah, gitu. Jadi kalau bandul, dia tidak dipengaruhi oleh massa beban, tapi dia dipengaruhi oleh panjang tali untuk menentukan frekuensi dan periode. Makin panjang talinya, maka dia periodenya makin lama. Jadi kalau misalkan talinya makin panjang, dia bisa berayun itu cukup lama. Nah, tapi frekuensi getarannya sangat sangat kecil gitu. Jadi F itu kan berbanding terbalik. Nah, oke. Sekarang silakan dicatat untuk materi gerak osilasi.